Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa malam hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan bisa hadir di acara ini di LLC Club dalam keadaan sehat. Telah hadir bersama kita pada malam hari ini suatu kehormatan buat LLC bahwa kita bersilaturahim dengan Prof. Dr. Insinyur Asep Saifuddin, Master of Science. Ini beliau menyempatkan diri dengan suka hati untuk hadir bersama kita pada malam hari ini di acara LLC. Prof, sebelumnya perkenalkan, saya Endah. Saya mewakili LLC, Prof. Jadi LLC ini adalah suatu klub, suatu perkumpulan Life Learning Club yang merupakan sarana yang akan membentuk kelompok pembelajar agar mereka dapat membangun kualitas diri dengan lebih baik, tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat, sukses, dan bahagia dalam ukuran dimensi dunia dan akhirat. Nah, semangat membentuk kelompok belajar ini berdasarkan keinginan mengajak para pembelajar sebanyak-banyaknya untuk berpartisipasi dalam kebaikan, membangun budaya belajar, dan meningkatkan kapasitas diri dengan berbagai kompetensi hidup yang meliputi aspek simple. Kami punya value di sini, yaitu simple, yaitu proses secara spiritual, intelektual, moral, profesional, emosional, dan learning, proses belajar itu sendiri. Jadi kami ada rutin setiap minggu mengadakan webinar pada umumnya pada malam hari. Jadi suatu kehormatan bahwa Prof. Asep bisa berkenan hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum Prof. Menyampaikan materinya, izinkan saya membacakan kurikulum vitae beliau. Nama lengkap Profesor Dr. Insinyur Asep Saifuddin, Master of Science. Tinggal di mana ya, Prof? Tinggal di Gria Indah, Bogor. Oh, di Bogor. Di Bogor, ya. Pengalaman kerja, beliau tahun 97 sampai 99 sebagai Sekretaris Rektor IPB, kemudian tahun 2000 sampai 2003 itu Ketua Departemen Statistika Institut Pertanian Bogor, tahun 2003 sampai 2008 Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Kerjasama IPB, tahun 2006 sampai 2012 Presiden ICDF International Corporation Development Fund Taiwan Indonesia, 2008 sampai 2013 Deputy President Islamic Country Society for Statistical Science, 2013 sampai 2017 Rektor Universitas Trilogi, 2017 sampai saat ini Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia. Pendidikan beliau tahun 80 dulu ya. Sarjana S1 IPB bidang statistika terapan. 83 sampai 85 penerimaan beasiswa Perancis untuk pendidikan tinggi Université de Paris Orsay, Perancis. Saya nggak bisa 11 bahasa Perancisnya nih. Paris Ons. Oh, saya udah coba dari tadi nggak bisa. The Paris Orsay, Perancis. Ya, 91 Master of Science University of Guelph, Kanada di bidang genetika kuantitatif. 96 PhD University of Guelph, Kanada di bidang
Statistika dan Population, Medicine, Epidemiologi Kuantitatif. Prestasi dan penghargaan 2015 sebagai Visiting Professorship Short Term Nihon University Jepang. 2014 Satya Lencana Pengabdian 30 tahun PNS dari Presiden RI Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Demikian kurikulum vitae beliau. Jadi padahal sekali lagi suatu kehormatan Prof bisa hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua akan menerima suatu pembelajaran yang sangat berarti buat kami pada malam hari ini. Silakan Prof. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semuanya. Wabil khusus pada malam hari ini kita mendapat nikmat kesehatan untuk bertemu bersilaturahmi walaupun dalam untuk daring begitu ya, virtual silaturahim. Untuk itu saya secara pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada LLC Life Learning Club yang melalui Adinda Almuas tuh yang kebetulan waktu saya WR4 beliau tuh sering ke ruangan saya di IPB dan alhamdulillah masih kenal gitu ya dengan kakaknya gitu. Itu suatu hal yang saya sangat banggakan gitu ya. Jadi saya juga berterima kasih mendapat kesempatan ini Bu Endah, dan di ruangan ini alhamdulillah bertemu dengan teman-teman LLC dan teman-teman saya sejak SMP. Ini saya lihat ada teman saya dari alumni ITB, ada Mas Firman ini, Kang Firman. Ada teman-teman yang lain yang tidak bisa saya lihat di sini, tapi namanya muncul tadi. Dan teman-teman saya yang satu angkatan di Institut Pertanian Bogor, angkatan 76, dengan nama Astaga waktu itu. Kenapa disebut Astaga? Karena ayo santai tapi awas gagal. Dan pada saat itu lagu Astaga ini lagi dikenal ya. Oh Astaga, yang gitu-gitu itulah ya. Dan saya diminta oleh teman-teman menjadi ketua angkatan tuh untuk seumur hidup. Jadi saya pikir kayak Soeharto aja ya gitu. Tapi saya pikir ini pengabdian, ya oke lah saya terima. Dan ada juga saya lihat di layar nih ada teman-teman dari dosen, baik dosen IPB, dosen trilogi di mana tempat saya menjadi rektor tahun 2013-2017. Dan dosen-dosen dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Saya lihat ada dekan Fakultas Psikologi dan Pendidikan itu ada Dr. Zirman Shah. Terima kasih semuanya pokoknya. Pada malam ini saya ingin share ini ya, gagasan, ide dan juga pengalaman, baik pengalaman yang saya petik ataupun dari amatan pribadi, baik di keluarga ataupun di lingkungan di mana saya berada. Untuk itu saya akan share dokumennya. Judulnya mensyukuri kekuatan pikiran sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu suatu judul yang saya anggap cukup baik untuk marilah kita sama-sama mensyukuri itu. Tapi bagaimana mensyukurinya, tentunya kita harus lebih cerdik lagi. Nah, sebelumnya saya mohon maaf, saya bukan ahli psikologi ya, bukan. Tapi saya itu banyaknya di kalaupun masuk ke psikologi, saya di psikometrik. Gitu. Udah kelihatan itu judul saya? Mohon maaf. Udah ada belum? Ibu Endah? Halo. Firman?
Udah ada belum? Almuas? Sudah, Prof. Sudah. Ada. Oke, jadi mensyukuri kekuatan pikiran sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Mengapa saya ambil itu? Karena pikiran atau akal itu adalah sesuatu yang betul-betul diberikan kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk hidup lainnya. Kalau kita lihat di agama, terutama agama Islam, saya sebagai orang Muslim, itu menempatkan pikiran itu secara sangat sentral, ya. Misalnya ada istilah sebutan-sebutan kenapa ini hanyalah bagi orang-orang yang berpikir, kenapa kalian tidak berpikir gitu ya, model takfirun, taklamun, takilun, tatafakarun, itu ada kurang lebih 100 ayat di dalam Al-Quran itu. Dan di dalam agama lainnya pun, saya yakin itu pikiran itu mendapatkan posisi yang sangat sentral. Filosof juga seperti Aristoteles pernah mengatakan itu, I think, therefore I am. Dan filosof yang lainnya juga kurang lebih mirip. I can, therefore I am. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menggunakannya dengan benar? Gitu ya. Apakah sudah betul-betul menggunakan pikiran ini dengan baik dan benar demi kemaslahatan kita semuanya? Itu pertanyaannya. Sebelumnya saya ingin sampaikan dulu secara teori genetik. Tadi oleh Bu Endah, terima kasih diperkenalkan. S2 saya itu genetik ya, walaupun genetik kuantitatif, tapi memahami proses terjadinya apa yang disebut dengan performance ya, atau penampilan atau kinerja. Jadi makhluk hidup itu merupakan gabungan antara faktor internal ya yang disebut dengan genetics gitu dengan faktor eksternal atau lingkungan. Nah, faktor internal yang genetik itulah yang diberikan oleh Allah ya kepada kita, yang given itu, walaupun tidak berarti bahwa itu fix ya, bisa ada perubahan-perubahan. Buku-buku yang mengarah pada growth mindset itu menunjukkan bahwa pemikiran itu berubah secara genetik juga gitu. Kemudian kalau kita lihat misalnya dua orang bayi kembar gitu ya, yang bayi kembar dipisahkan, satu di Indonesia, satu di Jerman, itu yang di Jerman itu walaupun genetik Indonesia pasti bisa bahasa Jerman langsung ya, sedangkan yang di Indonesia bahasa Indonesia. Namun dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya, manusia itu tidak secara cepat harmonis dengan alam. Kalau makhluk hidup lainnya itu begitu lahir, tidak lama lagi itu akan harmonis dengan alam. Misalnya ikan ya, ikan paus, ikan hiu, lahir langsung bisa berenang. Kadal lahir langsung bisa bergerak dan terlindung dengan warna yang mirip dengan lingkungan di mana dia berada. Jadi itu harmonis dengan alam itu. Manusia tidak. Manusia memerlukan waktu. Tidak langsung lahir, kemudian langsung bisa ngomong, bisa lari, tidak demikian. Gitu. Perlu adaptasi yang cukup lama. Nah, pertanyaannya mengapa? Nah, disitulah Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang tidak diberikan kepada yang lainnya, yaitu otak, ya, yaitu otak. Ya, kelebihan otak yang disitunya ada penalaran kita, pemikiran kita yang ada di dalam otak jauh lebih berharga dibanding dengan
yang dimiliki oleh tumbuhan atau hewan atau makhluk lainnya. Nah, kalau manusia itu mempunyai otak, maka otak itu bisa menyimpan informasi. Ribuan atau bahkan jutaan informasi itu bisa disimpan di dalam otak manusia, dan manusia bisa mengembangkan informasi itu menjadi suatu cara yang dianggap menjadi menjawab terhadap solusi. Misalnya pada zaman dulu bagaimana supaya dia bisa makan, otaknya berkembang. Bandingkan dengan binatang-binatang makhluk Tuhan tentunya selain manusia. Harimau sejak berapa ribu tahun sebelum Masehi sampai sekarang cara menangkap begitu-begitu saja gitu. Cara menangkap mangsa itu begitu-begitu saja. Tetapi kalau manusia sangat berkembang, luar biasa. Dan kalau dibandingkan dengan simpanse, yang simpanse itu mirip manusia, tetap saja manusia lebih hebat dibandingkan simpanse. Kalau 1 lawan 1, mungkin manusia bisa kalah gitu ya. Dulu waktu Homo sapien dulu itu kalau bertemu dengan 1 lawan 1 dengan simpanse itu kalah. Tetapi kalau sudah 3 dengan 3 itu bisa simpanse bisa kalah gitu oleh manusia. Mengapa? Karena manusia bisa menyimpan informasi, trik-trik melawan, kemudian mengembangkannya gitu ya. Dan satu kelebihan lagi manusia itu sebenarnya adanya kemampuan berkolaborasi. Itu tidak ditulis di sini, tapi manusia mempunyai otak dan kemampuan berkolaborasi. Bisa berkolaborasi dengan siapa saja. Mungkin sekarang pun saya diberitahu oleh Adinda Almuas, saya bersedia, kemudian Ibu Endah menyetujui dan kawan-kawan menyetujui dari LLC, bisa berkolaborasi. Akhirnya saya bisa bertemu lewat layar ini dengan kurang lebih 75 orang gitu ya. Tapi tidak ada persoalan gitu. Kalau simpanse tidak bisa. Kelebihan ini memang memerlukan waktu ya. Tidak mungkin pada saat bayi udah bisa begitu. Tapi ini adalah sesuatu yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, maka demikian keunggulan manusia itu kita memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya, terutama di dalam otak dan hati, itu tidak terlalu banyak dimiliki oleh di luar manusia. Otak itu tempat penyimpan informasi tadi, sebagai intelek, berpikir, nalar di situ ya, mainannya. Kemudian hati itu memang bisa merasakan, ada empati, ada emosionalitas, kemudian bisa meresapi dan bisa juga merasakan sensasi di dalam hati. Organ tubuh itu menjalankan, bergerak, bertindak sesuai dengan perintah otak dan dirasapi oleh hati. Nah, kalau semua ini bersatu itu yang disebut integrity itu ya. Jadi apa yang dipikirkan, dirasakan, kemudian dijalankan, itulah integritas gitu ya. Nah, ekspresi ini dari ekspresi otak, hati dan memuncul di dalam organ tubuh menjadi gerakan atau tindakan, itu merupakan campuran dari fungsi genetik dan lingkungan yang tadi saya terangkan. Dan lingkungan itu sendiri adalah sesuatu yang bisa positif, bisa negatif. Bisa menjadi tantangan, bisa menjadi ancaman, bisa menjadi hambatan, kendala, rintangan, atau bisa menjadi daya tarik, menjadi dukungan, intinya bisa bersifat positif atau negatif. Ekspresinya, ya sebagai manusia, itu ekspresinya bisa sukses, seseorang bisa sukses atau terpuruk. Ya, sukses bisa didefinisikan sebagai perolehan secara bertahap dari suatu perencanaan yang disiapkan. Itu salah satu dari definisi sukses yang saya baca dari para ahli motivator. Ya, jadi misalnya Napoleon Hill yang membuat the bestseller buku
jutaan buku yang sekarang masih sangat digandrungi itu Think and Grow Rich, itu menyebutkan sukses sebagai sesuatu achievement yang tercapaian achievement dan menikmatinya gitu, bukan kekecewaan. Tapi kalau terpuruk sebaliknya. Nah, sekarang lingkungan itu bisa mendukung atau menghambat ya. Yang saya katakan tadi, misalnya mendukung lingkungan itu sedemikian rupa mendukung untuk berkembangnya genetik tadi. Atau pada saat yang sama itu lingkungan menghambat sehingga performa tidak sesuai dengan kita harapkan atau sesuai dengan genetik potensial. Atau dalam bahasa umumnya bisa positif dan bisa negatif. Manusia merespon itu semua bisa dalam bentuk kebahagiaan, saya senang, saya bahagia, tadi bisa juga sedih, khawatir, cemas, benci, rindu, cinta, kecewa, ragu, atau yakin, semangat, atau menjadi frustasi, kesal, malas, procrastinate. Procrastinate itu delaying ya, selalu menunda-nunda pekerjaan. Itu adalah respon manusia dari genetik yang dia miliki dan lingkungan. Kemudian muncullah sifat-sifat tadi, bisa seperti positif atau bisa negatif. Nah, bagaimana kita menyikapi semua itu? Kan tentunya yang kita inginkan tentunya yang positif-positif ya, yang muncul, kemudian lingkungan juga bisa positif semua gitu. Harapan kita, tidak bisa kita mengharapkan lingkungan 100% milik kita ya, atau sama dengan yang kita harapkan, itu tidak mungkin. Bahkan kendala-kendala itu terjadi juga pada organ tubuh dari manusia gitu ya. Nah, sebelum ke sini saya ingin, mungkin di sini ada saksi ya, teman saya dari SD atau SMP itu tahu bahwa bapak saya itu tidak punya kaki kan. Itu setelah ada Belanda datang lagi tahun 49, bapak saya itu ditembak itu kakinya sehingga patah gitu. Yang kiri itu. Tapi justru karena keterbatasannya itulah beliau bisa betul-betul berkreasi dengan mengoptimalkan yang disebut sebagai positive mental attitude. Ya, positive mental attitude itu memunculkan beliau tidak mau terhambat oleh kaki yang hilang karena ditembak gitu. Tapi dia tidak mengeluh, tidak menyesali, tidak apa, bahkan dia berusaha dengan satu kaki itu bahkan lebih kreatif gitu ya, lebih kreatif. Itu yang disebut dengan positive mental attitude ya. Saat itu beliau sebenarnya bisa menjahit, sebelum ditembak juga menjahit, tapi setelah ditembak dia latihan menjahit kepada orang lain dan dia bikin koperasi. Maka alhamdulillah sampai di Garut punya 2 toko itu ya. Padahal bapak saya itu tidak sekolah ya. Tidak mengenal SD, tidak mengenal sekolah formal ataupun tidak formal. Kalau ibu mengenal sekolah 2 tahun, sekolah desa namanya. Nah, itu yang disebut dengan positive mental attitude. Nah, yang terjadi begini, dari lingkungan-lingkungan yang bisa positif, bisa negatif itu masuk semuanya ke dalam pemikiran atau akal atau apa yang disebut dengan conscious mind atau pemikiran sadar atau pikiran sadar yang bisa kita analisis di sini gitu ya. Tapi juga tidak hanya itu gitu. Ada yang pikiran bawah sadar atau ini banyak salah tulis, mohon maaf. Subconscious mind atau unconscious mind itu ada di dalam yang memang sudah merekam informasi-informasi sejak lahir, bahkan mungkin sejak di dalam kandungan, yang menjadi bagian yang sangat powerful. Itu yang disebut dengan unconscious mind atau subconscious mind itu. Karena sambil tidur pun masih bekerja. Jadi itu kelebihannya. Alhamdulillah akhirnya kan sambil tidur perintah-perintah untuk bernafas masih ada. Semua gerakan seperti darah berputar dan sebagainya masih jalan. Termasuk mimpi. Jadi intinya subconscious mind itu sangat powerful.
setelah disimpan ya. Tapi kalau analisis tidak bisa. Kalau pikiran-pikiran sadar menganalisis tidak bisa. Nah, sebenarnya di sini peranannya manusia itu yang saya sebut bagaimana kita bersyukur. Jadi kita sebagai orang yang mempunyai pikiran conscious ya atau conscious mind itu harus bisa menyaring gitu ya. Sesuatu yang positif ya yang nanti diekspresikan menjadi positif gitu. Di situ yang saya sebut marilah kita bersyukur. Karena kita optimumkanlah yang namanya conscious mind atau pikiran sadar ini untuk menyeleksi informasi ya, mengolah informasi, menyimpulkan informasi dari berbagai pengaruh-pengaruh luar atau lingkungan itu yang kita inginkan tentunya munculnya adalah yang baik-baik. Sehingga perilaku kita menjadi perilaku yang baik, gitu, yang disebut kesolehan ya. Baik itu kesolehan individual ataupun kesolehan sosial atau disebut dengan kesuksesan lah gitu. Itu yang diinginkan. Walaupun tidak ya nanti bagaimana kenyataannya tidak demikian. Ya. Tetapi pada saat sama yang namanya pikiran tak sadar itu cenderung menerima apa saja yang masuk ke dalam otaknya, baik positif ataupun negatif itu tidak saring gitu. Pokoknya udah masuk, itulah yang dia terima. Yang nantinya bisa dimunculkannya itu bisa positif, bisa negatif, tidak bisa dipilih gitu. Ya, kalau misalnya semuanya informasi itu positif dan akhirnya jadi positif, itu bagus. Tapi kenyataannya tidak demikian, bahwa seseorang menerima beberapa informasi ataupun perilaku atau lingkungan yang negatif yang akhirnya masuk ke dalam bawah sadar dan itulah yang muncul yang akhirnya menyebabkan seseorang tidak sukses gitu atau berperilaku tidak solehah atau soleh ya. Jadi inilah pertanyaannya. Ya kadang kan ditemukan inkonsistensi antara pikiran yang positif atau kepintaran orang dengan perilakunya. Kan sering kita mengatakan, wah dia itu orangnya kan pintar, orangnya ini udah sekolah juga udah sampai S3, tapi kok begitu ya? Nah itu mengapa terjadi? Ya, jadi pikiran sadar itu bisa memahami positif, kebaikan, dan itu yang harus dipilih. Ya, kalau kita memahami bahwa itu suatu kebaikan. Tapi pikiran tak sadar ya, atau subconscious mind itu bisa menyimpan apa saja tanpa bisa menolak bahwa ini negatif kita tolak, bahwa ini positif kita terima. Itu tidak demikian. Nah, sehingga ketika masuk kemudian ekspresinya ternyata itu di dalam unconscious mind-nya itu sudah banyak sekali sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran yang dianalisis oleh conscious mind, maka yang dimunculkan adalah justru yang sebaliknya. Jadi kalau masuknya positif tapi ada hal-hal yang negatif, yang keluar itu adalah yang negatif. Ini bisa terjadi karena seseorang sejak kecil telah menampung informasi yang tidak baik, yang akhirnya muncul perilaku yang tidak baik. Gitu. Contohnya misalnya Hitler. Kebetulan 2-3 bulan yang lalu saya ketemu dengan Pak Menteri Pertanahan, itu Pak Sofyan Jalil. Istrinya kan Ibu Ratna Megawati. Ibu Ratna Megawati cerita ke Pak Sofyan cerita ke saya bahwa Hitler itu mengapa demikian ingin membunuh semua Yahudi, ingin nama istilahnya menghabiskan etnis Yahudi. Itu karena dia itu sebenarnya balas dendam sama bapaknya Yahudi, dan bapaknya galak sekali dan dia berjanji suatu waktu saya akan habiskan itu etnis itu. Jadi muncul dan memang dia berhasil, tapi itu bad attitude gitu. Dan banyak sekali contoh-contohnya yang tentunya disinilah makanya saya menekankan pentingnya pendidikan ya, pendidikan baik di dalam keluarga ataupun di lingkungan sekolah.
karena hasil pikiran positif yang sudah ditulis, dianalisis dan itu harusnya muncul dalam bentuk positif, itu tidak jadi karena pikiran bawah sadarnya menolak itu sebagai sesuatu yang tidak nyaman dan itu sudah lama di dalam itu. Maka saya tekankan disinilah pentingnya pendidikan sejak kandungan dan usia dini itu ya, yang disebut the golden age 0 sampai 6 tahun. Jangan sampai pendidikan di 0 sampai 6 tahun itu salah, karena itu akan ke bawah terus ke selamanya gitu, dan kalau tidak ada perubahan mindset. Nah, kalau mau maka harus ada perubahan mindset atau perubahan pola pikir atau pola pikir yang baru gitu ya. Itulah yang disebut dengan the paradigm shift. Kalau saya menerjemahkan mindset lebih banyak ke individu gitu ya. Tapi paradigma itu adalah kolektif mindset gitu. Mengapa? Karena di dalam paradigm itu menurut Kuhn dari the Scientific Revolution tahun 63 yang diperbaharui tahun 72, bahwa paradigm adalah the collective mindset. Jadi kalau kumpulan-kumpulan orang ya, baik di dalam ilmu pun demikian. Misalnya saya orang statistik pasti ada kelompoknya. Maka paradigma saya statistik, model-model misalnya ke si Arau misalnya, karena si Arau yang saya kagumi gitu. Kalau di Indonesia paradigma statistik saya itu Andi Hakim Nasution, sebagai pengikut Andi Hakim Nasution gitu ya. Itu adalah collective mindset saya. Nah, kalau dalam secara perubahan itu ingin terjadi sesuatu yang baik semuanya, maka harus ada perubahan mindset. Yang jeleknya harus kita buang. Nah, itu tidak mudah. Itu harus betul-betul ada kontemplasi dan trading atau penyadaran terhadap itu. Nah, untuk itu maka kita harus bersyukur secara individu. Marilah kita optimumkan kemampuan otak itu, penalaran atau tempat untuk bernalar dan tempat untuk memilih, memilah, menganalisis, memanfaatkan kendala untuk kemajuan. Seperti bapak saya yang tidak punya kaki itu, dia tetap menjadikan kendala itu untuk kemajuan. Dan dibiasakan kita untuk berhipotesis, ya, bukan berprejudis, ya, perbedaan. Ya. Kalau hypothetical thinking itu sifatnya merupakan anggapan sebelum ada data. Tapi begitu datanya lain, dia akan berubah. Tapi kalau prejudis lain. Kalau prejudis ya pokoknya menurut saya gitulah. Jadi itu yang jangan dikembangkan di kampus. Saya lebih mengembangkan di kampus ke hypothetical thinking. Dan juga bisa bersyukur untuk mempelajari keteraturan hukum alam ya. Keteraturan termasuk memahami bagaimana COVID terjadi, walaupun kita bukan ahli epidemiologi atau bukan ahli virologi, tetap kita harus memahami keteraturan hukum alam itu. Bagaimana perilaku dari virus, misalnya virus COVID-19 itu menurut ahli epidemiologi, dan saya juga ada background epidemiologi, tapi virologi saya nggak terlalu kuat. Tapi kalau virologi memberikan suatu informasi bahwa virus itu akan berkembang di dalam man-to-man contagious gitu ya. Jadi harus tahu gitu. Jadi kita bisa ikut disiplin, mengikuti disiplin protokol gitu ya. Kemudian juga bersyukur dengan memberikan penghargaan perbedaan pendapat gitu ya, berpikir bebas dan menghormati kebebasan berpikir orang lain, sehingga respect each other gitu ya, berpikir positif dan berpikir terbuka gitu ya. Itu yang harus kita lakukan. Karena modal dasarnya ada, yaitu kita sebenarnya punya integritas, manusia itu punya kejujuran. Kalau hilang itu pasti defect gitu. Integritinya atau honesty-nya hilang itu karena defect gitu. Dan itu bisa disebabkan oleh lingkungan juga. Dan kita harus punya spirituality. Jadi mudah-mudahan Bu Endang ini tadi, Ibu Endah ini nyambung, karena di LLC itu banyak spiritual. Ya saya tidak ahli di situ, tapi saya anggap bahwa modal kita adalah spirituality, karena DNA kita itu, our DNA spiritual kita itu perfect ya.
itu udah diberikan Tuhan. Kita mempunyai DNA spiritual itu perfect. Nah, itu yang modal dasar kita. Tapi karena ada lingkungan dan sebagainya, itu bisa berubah. Tapi dengan bersyukur kita optimumkan semua itu, maka ekspresinya adalah perilaku baik, ya, atau positive attitude itu. Ya, perilaku baik termasuk positive mental attitude. Jadi perilaku mentalnya itu positif. Jadi tidak ada yang namanya mengeluh, ini kenapa jadi begini, kenapa ada COVID dan sebagainya, akhirnya menjadi depresi. Tapi kalau ini enggak, dan ekspresinya kolaboratif, ya, saling menolong dan tenang, ya, tidak panik, kemudian juga rendah hati, ramah. Nah, ini society yang demikian itu lebih tenang, tidak terlalu bising gitu ya. Outcome dari itu adalah kreativitas, ya. Kreativitas otak, ya, imajinasi kita berkembang. Kan istilahnya ada kreatif itu ada dua itu, ada yang namanya imajinasi. Imajinasi itu ada creative imagination, ada synthetic imagination. Contohnya di Einstein itu creative imagination. Thomas Alva Edison campuran, karena beliau bisa menemukan juga yang creative imagination, bisa juga yang synthetic, ya. Digital technology itu banyak ke synthetic creativity, synthetic imagination. Tapi itu tidak saya bahas, cuman itu outcome adalah kreativitas. Dan kita menjadi sehat, menjadi produktif, menjadi konstruktif, itu dengan berpikir positif tadi, dengan modal dasar yang DNA-nya baik, yang sudah diberikan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ekspresinya adalah kebaikan, dan outcome-nya adalah sehat, kita menjadi orang sehat dan sebagainya. Kalau itu tidak diolah, kalau kita tidak bersyukur, maka ekspresinya adalah kejahatan, tamak, culas, licik, prejudis, sinikal, sombong, pelit, iri, sirik, egoistik, panicking, SMS. Mungkin Almuas masih ingat SMS tuh. SMS adalah senang melihat orang susah, gitu ya. Susah melihat orang senang, itu SMS. Itu bad attitude. Outcome dari itu adalah depresi, ya. Sakit, destruktif, ya. Itu resiko yang karena kita tidak melihara kebaikan itu. Nah, secara kolektif memang harus membangun ekosistem, ya. Jadi ekosistem agar situasi itu kondusif terhadap munculnya paradigma positif, gitu ya. Kalaulah saya berikan kepada pemerintah, sebenarnya juga tanggung jawab lingkungan, keluarga dan sebagainya itu udah pasti, tapi terlalu panjang kalau dibahas ke situ. Saya titip saja kepada pemerintah, itu wajib membangun sistem pendidikan untuk membentuk karakter, ya, orang menjadi orang baik, orang yang kolaboratif, orang yang silih asuh, saling asih, saling asuh, saling asah. Etos kerjanya positif, tidak koruptif, disiplin. Kemudian dia mampu mengasah penalaran, bukan emosionalitas atau prejudisme tadi. Dan tentunya kompetensi diperlukan untuk kemajuan kolektif seperti kompetensi manajemen, kompetensi agrikultur, pertanian, kompetensi digital, itu memang diperlukan untuk kemajuan kolektif. Tapi karakternya harus kuat. Nah, ekspresi dari masyarakat yang demikian adalah masyarakat yang tenang, gitu ya, yang bergotong royong, yang teratur, yang beauty, indah, ya, dan bersih, ya, lingkungannya juga bersih, ya, tidak bising, tidak semrawut, gitu ya. Ya, itu memang demikian. Teori hukum alamnya demikian. Kalau ekosistemnya itu positif, maka akan keluar positif. Kalau tidak, ya ekspresinya adalah bisa sebaliknya. Nah, harapan dari semua yang bersyukur secara kolektif itu adalah outcome yaitu kesejahteraan masyarakat yang bisa dicirikan oleh indeks pembangunan manusia yang baik. Sekarang kita masih jauh, ya, masih di kurang lebih 0,70, ya, sedangkan Cina yang besar saja itu sudah 0,78 gitu ya IPM-nya. Global Innovation Index kita juga, ya,
jelek ya. Tidak 10 besar, mungkin 10 besar dari bawah gitu ya. PISA juga ya, PISA itu program International Student Assessment itu kalau pola bersyukur itu akan baik gitu ya. Kalau sekarang enggak baik. PISA kita itu juara ke-7 di bawah ya, juara ke-7 di bawah. Nah, kemudian negaranya pun negara Gemah Ripah Loh Jinawi atau Trust Society. Nah, bila ekosistem positif tidak terbangun, ke outcome-nya bisa sebaliknya, itu kacau, semrawut, bising, untrust society, ya saling caci, tawuran dan sebagainya. Kalau saya kebetulan 2 tahun yang lalu, kalau saya waktu itu siapa itu duta besar Denmark itu Pasaribu, ya Bang Bomer Pasaribu. Saya undang ke Al Azhar, Bang ceritalah bagaimana tuh di sana. Dia bilang itu begitu saya turun itu saya katanya turun di pesawat itu, welcome to Trust Society. Waduh gitu loh. Trust Society ya. Jadi memang nggak ada korupsi itu saya di sana katanya. Kalau lu ketinggalan kamera di meja itu ya di meja hotel atau di meja restoran itu tenang aja lah. Pasti kamu bakal dapat itu. Nggak mungkin hilang. Jadi memang sudah Trust Society gitu ya. Nah, sebagai ujungnya ya supaya kita bisa bersyukur atas limpahan nikmat dari Allah ini berupa otak yang menurut informasi ini saya kebetulan ada diskusi sama suaminya Mbak Ilah itu ya, si Ahmad Abdul Basit. Ditanya sama Mas Basit, Kang, kira-kira Kang sudah menggunakan otak ini berapa persen gitu. Itu di depan mahasiswa. Mahasiswa juga ada yang menjawab 20%, 30%, 50%. Ternyata ya, Einstein aja baru 5% gitu ya. Yang begitu luar biasa gitu ya. Baru 5%. Mungkin kalau Asep Saifuddin mungkin baru 2%. Kalau Kang Firman Dini itu mungkin 3,5% gitu. Pak Zirman mungkin 3-4%. Ya. Saya mungkin masih kecil. Oh, kita secara umum sih 4-5% gitu. 3-4% gitu. Kalau Einstein 5%. Karena kita tidak optimize the anugerah dari Yang Maha Kuasa itu. Maka untuk itu marilah kita meningkatkan daya acceptance kita gitu ya. Terimalah apa yang kita diberikan oleh Allah itu sebagai sesuatu anugerah yang sangat tinggi atau acceptance, menerima keadaan. Maka pada saat menerima keadaan itu sebenarnya bisa jadi kreatif gitu, menjadi lebih produktif karena kita tidak banyak mengeluh ya, tidak banyak complaining gitu ya. Itu. Yang kedua enjoy ya. Saya diminta oleh Adinda Almuas, Kakanda tolong masih mati ya, enjoy aja, saya terima aja, nggak masalah. Kemudian harus dengan antusiasme, bekerja dengan antusias gitu ya. 3 modalitas itu yang saya anggap bagian dari bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Yang tentunya di dalam Al-Quran kan ada beberapa kali disebutkan nikmat apalagi yang engkau dustakan gitu. Itu kan 70-an kali kalau tidak salah disebut-sebut itu ya. Nikmat apalagi yang kalian dustakan. Kemudian berpikir itu ada 100 ayat gitu ya. Marilah kita sama-sama ke situ. Ya, kita sekarang dalam keadaan COVID atau COVID saya terjemahkannya menjadi C-nya kreatif, O-nya open mind, V-nya valuable, I-nya integrity, D-nya dignity. Jadi ya sudah kita ikutin gitu ya. Bukan kita meninggal karena COVID, bukan begitu, bukan. Kita ikutin protokolnya, kita terbuka gimana cara mendapatkan, misalnya saya lagi riset sama teman-teman untuk pengganti vaksin yang saya titipkan ke telur ayam yang disebutin IG Yok di sini. Kalau ada Ibu Clara, tadi katanya Ibu Clara mau masuk, itu adalah dokternya guru besar gizi dari IPB. Di dalam telur itu kan ada imunoglobulin Yok di kuning telur, itu bisa dititipkan itu yang namanya serum. Dan itu nanti bisa direplicate melalui perbanyakan telur
ya untuk anti serum COVID. Nah, nanti telurnya bisa kita cabut lagi, diambil lagi tuning telurnya, dia disuntikan ke misalnya tenaga medis supaya dia punya daya tahan gitu. Ya, marilah kita develop our positive mind to produce positive performance. Change our negative paradigm to positive paradigms. Itu saja dari saya. Semoga kita jadi orang-orang yang bersyukur dan bisa menerima anugerah dari Yang Maha Kuasa yang sangat-sangat luar biasa, itu adalah otak. Hatur nuhun, billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda Prof atas materi yang luar biasa. Ya, terima kasih Prof. Tadi... Ya, ini mungkin kalau ada pertanyaan ngobrol-ngobrol ya monggo aja, nanti bisa ditambahkan oleh para ahli juga. Di sini ada Kang Andin, ada Pak Zirman, itu dokternya kan pendidikan tuh. Ibu Ratna yang dikenal, isi saya dengan namanya Ratna itu. Ya. Mbak Widowati. Silakan ya. Saya melengkapi. Ya. Terima kasih Prof. Bapak Ibu sekalian, silakan untuk mengajukan pertanyaan untuk sebagai bahan diskusi kita malam hari ini. Kedengarannya tadi ya, masuk ya. Artinya kuliah, kalau saya kuliah suka cek gitu, buka kalian sedang apa? Oh, langsung kerudungnya dipakai gitu kan, ada tuh. Tapi intinya saya percayalah Bapak Ibu, saya ya saya kuliah ya kebetulan masih kuliah tuh Almuas, saya ngasih materi statistika STK 511 yang Anda dulu pernah ambil kali. Monggo silakan. Di sini juga ada Pak Ferry tuh, dia lama di Beijing. Bagaimana itu perilaku di sana, itu barangkali bisa dimasuk-masukkan. Monggo. Ini ada pertanyaan, Prof. Dari Bu Nova. Tanya, Prof. Ya. AEE harus ada ketiga-tiganya ya, Prof? Ini kok saya enggak ini. Apa ya? Bu Nova bisa langsung sampaikan pertanyaannya, Bu Nova. Oh, Bu Nova Kristiana, itu teman saya tuh. Silakan Mbak Nova. Silakan, itu bendaharanya angkatan saya tuh. Maksudnya acceptance, enthusiasm itu dan AE itu harus ada ketiga-tiganya, Prof. Ya, jadi itu satu kesatuan, ya. Mungkin saya sarankan Mbak Nova baca buku yang ditulis oleh Eckhart Tolle. Eckhart Tolle adalah filosof orang Jerman yang mengambil PhD dalam filosofi di Cambridge, ya. Di situ dia menyarankan tiga modalities di dalam kehidupan. Salah satu chapternya gitu. Itu acceptance, kemudian enjoyment dan enthusiasm. Dan enthusiasm itu sendiri, itu dalam itu Tuhan sebenarnya. Jadi enthusiasm itu bekerja dengan bimbingan Tuhan. Itu sebenarnya. Nah, Eckhart Tolle ini mumpung diingatkan sama Mbak Nova, itu sebenarnya mindset otak kita ini ya, itu kan bising sebenarnya kan. Coba aja Ibu, Bapak-bapak satu waktu duduk ya, kemudian diam, itu otak tuh kita ngalir kemana-mana. Itu ngomong lah, zaman dulu saya gini, inget sih itu banyak di sini. Hanya karena kita punya genetic stop, ya menyetop genetik itu, menyetop kebisingan itu, ini hanya di sini, gitu. Tapi kalau kita tidak mampu menyetop kebisingan itu keluar, gitu, ngomong gitu.
wah saya ini di jalan ngomong, gimana sih ini. Nah itu sudah mulai gangguan jiwa gitu ya, gangguan jiwa. Nah ini Pak Zirman nih dokternya lah. Tapi saya baca dari itu memang benar. Si otak kita itu coba ya duduk satu kali bising, ngomong ngedong sendiri dia, dan tidak bisa di stop gitu. Tapi supaya kita tenang, sekali-sekali lah duduk itu 2 menit stop lah, do not thinking, just silent, diem aja 2 menit, 3 menit. Wah kalau berhasil tuh itu makin sharp otak kita itu hasil riset Eckhart Tolle. Dan Eckhart Tolle itu ketika sekolah di Cambridge, ada orang naik metro atau metro itu apa ya, kereta lah, KRL gitu ya. Orang dari luar udah ngomong aja, dia orang sehat kok, pakaian biasa dia bilang, tapi ngomong aja, saya tuh nggak senang dia itu sebenarnya itu udah ngomong aja gitu. Eckhart Tolle udah duduk nih ngomong apa udah. Tapi juga dia tidak terasa bahwa orang lain itu merhatiin. Nah, dia jadi rada lucu tuh tulisannya. Ketika dia lagi bising itu, dia lagi cuci, ada orang lihat dia. Oh, barangkali juga gua ngomong ya katanya. Ya, barangkali gua gila juga nih gitu. Ya artinya kita ini kadang-kadang nggak bisa stop gitu ya. Kemudian karena dia di Cambridge, dia dia mengambil courses tentang psikologi. Orang yang dikagumi oleh para mahasiswa, kalau ngajarnya bagus, ya teori-teori psikologinya juga luar biasa. Tapi suatu waktu ada di koran suicide, baca-baca, oh itu guru saya gitu. Mengapa coba? Seorang dokter psikologi, ngajar psikologi, nggak bisa tahan dia suicide itu. Tapi ada juga yang seorang yang diantar oleh tiga orang antar makan, diminum, kasih makan, dia duduk di kursi roda, pakai apa namanya, pakai listrik jalan, terus kalau dia ngomong ini tak kedengaran, tapi orang yang murid-muridnya dengar. Terus Eckhart Tolle nanya, itu siapa? Ternyata itu Stephen Hawking. Wih, itu kan pemikir. Badannya itu sudah nggak dari badan nggak kelihatan lah bahwa dia pemikir besar. Tangannya juga hanya bisa menggerakkan itu aja, tombol. Tapi di sininya dia punya pemikiran, dan diterjemahkannya oleh 3 muridnya itu. Yang black hole kan ya. Mungkin kalau teman-teman dari fisika itu senanglah dengan pemikiran-pemikiran Stephen Hawking, karena teori fisikanya luar biasa berat. Tapi di satu pihak orang yang sehat ya bunuh diri. Jadi mohon ya, artinya saya dalam konteks ini Tuhan, kita harus bersyukur kepada Allah bahwa kita diberikan sesuatu di sini yang luar biasa, tidak boleh dipakai untuk sombong gitu. Ya kalau itu bising ya memang ya gitulah otak, karena banyak sekali yang sudah di store kita, yang di dalam itu udah cukup banyak, dan mudah-mudahan kita tidak bisa jebol ya, tidak jebol. Kalau jebol kita keluar ngomong, keluar, dan di luar ya sekarang sih banyak juga lagi ngomong-ngomong tapi pakai HP kan. Oh dulu barangkali itu orang gila gitu, itu sekarang yang pakai HP ngomong sendiri ya itu pakai handset, sedang gini-gini ngomong, kemana lo, ngomong sendiri, dilihat-lihat, oh pakai HP. Nah, itu bukan gila, kalau itu pakai handphone. Jadi itu Mbak Nova, jadi tiga-tiganya satu kesatuan. Ya, Prof. Nggak mungkin ada enjoyment kita kalau tidak accept. Nggak mungkin ada enthusiasm kalau kita tidak enjoy gitu. Jadi satu kesatuan itu. Boleh bertanya? Boleh bertanya, Pak? Ya. Boleh bertanya, ngobrol-ngobrol aja lah nanti. Ya, Pak silakan. Johan ya. Oh, wah, Pak Johan. Ya. Selamat malam, Prof. Asep. Malam, Pak. Ya, salam kenal. Saya dengan Johan dari Purwakarta. Oh ya, makasih Pak. Menarik sekali tema yang dibahas hari ini. Ada 2 pertanyaan saya. Yang pertama tadi diceritakan tentang kalau hewan itu tidak perlu adaptasi dulu, tidak perlu belajar. Sementara manusia lahir harus perlu adaptasi, perlu belajar, perlu ini.
Saya mau tanyakan tadi antara conscious mind dan unconscious mind. Ada sadar dan alam bawah sadar. Kalau orang gila itu bagaimana ya, Prof ya? Apakah dia ada sadarnya atau gimana? Tadi Prof juga sudah sampaikan tentang orang gila itu. Apa orang gila itu ada pemikiran yang sadar atau bagaimana, Prof? Ya, kebetulan saya bukan dokter psikiatrik dan juga saya tidak begitu menguasai. Cuman bayangan saya begini, Pak. Kalau yang disebut dengan orang gila itu terjadi mutasi atau defect di dalam otaknya, ya, gen yang menyetop untuk dia bicara terganggu, ya, baik karena depresi, ya, atau karena stres yang berlebihan yang menyebabkan dia tidak tahan terhadap itu, maka yang namanya otak sadarnya tidak berkembang. Tidak bisa otak sadar itu menyetop otak bawah sadar yang sudah terakumulasi di bawah sadar itu sesuatu yang harus dimuntahkan sehingga dia menjadi tanda petik sakit jiwa, ya. Ya, berarti apakah itu bisa diobati, itu tentunya harus ada ahlinya, ya, gitu. Itu tentunya Eckhart Tolle pun tidak bisa. Artinya gini, ada ahlinya yang sifatnya medical, ada yang sifatnya psychological, gitu ya. Iya. Tapi kalau tidak terlalu berat, Pak Johan, ya, Prof. Ini kalau tidak terlalu berat stresnya, gitu ya. Kemudian, nah, di dalam buku, tadi lupa nyebut nama bukunya Mbak Nova. Itu nama bukunya adalah The Power of Now, ya, The Power of Now. Itu dibuat tahun 98, tetapi booming lagi sekarang, ya, terutama karena ada COVID. Jadi mungkin ada orang baca dan akhirnya Eckhart Tolle menjadi guru spiritual. Itu ceritanya kalau tidak terlalu berat, Pak Johan. Iya, Prof. Si Eckhart Tolle itu disangkanya ahli terapi otak, gitu ya, ceritanya di dalam. Padahal saya nggak tahu, dia bilang. Tapi karena terkenal akhirnya datang ada orang udah mau marah-marah ke itu, tapi Eckhart Tolle duduk aja, kemudian dia marah-marah sampai keluar gitu ya. Eckhart Tolle tidak mengatakan kamu harus begini, kamu harus itu, tidak, diam. Lama-lama, thank you very much, Eckhart, dia bilang, you have helped me a lot. Oh, yes, dia si Eckhart Tolle-nya udah terima kasih. Begitu dia keluar, ada temannya Eckhart Tolle masuk. Dia bilang, kamu ada apa tadi ini? Ruangan pengap begini. Ada apa kamu? Nggak tahu. Tadi ada tamu ke sini, tahu-tahu marah-marah aja di saya gitu. Terus kamu apain? Saya diam aja duduk lihat. Malah ujungnya terima kasih Eckhart Tolle, katanya. Ternyata itu si yang tamu itu ahli. Memang ada unsur psikolog, mungkin psikiatris dia. Sehingga dia tahu ini si orang yang tadi masuk ke ruangan Eckhart Tolle itu melampiaskan keunek-uneknya itu, dan itu energi yang keluar, energi negatifnya keluar, sehingga ruangan itu sumpek. Makanya ketika ada orang dibuka tuh pintu semua, akhirnya dibukain pintu, baru seger lagi. Jadi energi, ya, dalam teori fisika itu, ya. Saya dulu sama Firman Dini itu ada teman saya senang fisika, beliau juga lebih senang lagi fisika waktu SMA. Di dalam energi itu ada yang namanya hukum kekekalan energi. Ya, kalau hukum kekekalan energi itu tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dibangkitkan dan tidak bisa dihilangkan. Tapi ada. Jadi si orang yang itu otak itu berpikir itu energi, Pak. Stres punya energi. Jadi begitu dia energi kan tidak bisa dibuang, tidak akan mungkin dihilangkan karena dia kena pressure keluar. Jadi tergantikan menjadi energi ruangan menjadi panas gitu. Itu. Tapi ya tadi pertanyaan itu, ya saya pikir karena ada defect di situ, karena mungkin karena depresi, ya, depresi yang berlebihan. Kalau tadi pertanyaannya manusia dan hewan, ya, kan memang demikian. Kalau manusia kan tidak langsung jadi lahir langsung bisa jalan, enggak kan? Tapi kalau hewan kan umumnya, ya, walaupun ada beberapa goyang-goyang dulu kayak sapi kan, sapi itu kan goyang-goyang dulu, tapi nggak lama setelah itu udah jalan ya gini kan. Harimau
sudah gerak, tapi memang masih dilindungi oleh ibu itunya orang induknya gitu. Tapi lebih bisa gagah. Kalau kita kan enggak. Tapi ini yang berkembang di otak, inilah yang berkembang. Karena saya pikir itu hukum Allah ya. Hukum Allah itu kan dia akan tidak bergerak dulu supaya ini yang berkembang. Makanya ini harus hati-hati pada bayi itu, jangan sampai terganggu otaknya itu. Harus terlindung ya gitu ya. Kalau zaman kita kecil dulu jangan sampai tikelai itu ngejungkel gitu, kepala ngejentuk di belakang itu jangan sampai terjadi. Mengapa? Karena itu yang dilindungi. Sehingga kotak kepala kita itu kan paling keras di sini kan, keras. Nah, itu terus berkembang sampai akhirnya kita bisa berdiri, bisa ini, dan ini terus berkembang. Dan ini yang terus berkembang itu ya itulah yang bisa menemukan solusi-solusi ya, science, teknologi kan di sini. Iya. Ya. Tapi yang di bawah sadar ini, yang di bawah di subconscious ini adalah apapun, Pak. Mau garbage pun terima, Pak. Tapi jadi ketagihan. Misalnya jadi saya pingin gitu lagi ya, jadi ketagihan, jadi addicted gitu, karena sudah dari kecil sudah begitu gitu ya, sehingga ya itu hati-hati. Makanya benar juga sama ahli gizi, ahli psikologi anak, termasuk Mbak Megawangi, istrinya Bang Sofyan, itu dari mulai kandungan sampai umur 6 tahun itu the golden age. Itu Pak Johan. Ya, makasih Profesor. Baik, Ya, masih. baik. Prof, ini ada pertanyaan dari Bu Ratna Darmawan. Maaf, Ya. Prof, saya nggak begitu clear maksud terkait dengan Einstein cuma 5%. Mohon dijelaskan. Oke. Oh ya, itu kebetulan yang nanya teman saya waktu itu di depan para mahasiswa. Berapa persen kira-kira kamu menggunakan otak gitu ya, karena kita juga nggak tahu riset kita ya. Saya pikir saya tuh kan kalau 100% nggak mungkin gini, saya paling udah 20%, saya tulis 20%. Teman anak-anak mahasiswa ada yang 70% gitu ya, ada yang 60%, ada juga yang 20%. Tapi teman saya itu lihat, Asep 20% ya katanya, cuma yang lain ada 70% ya. Tahu nggak Kang, dia bilang, Einstein itu baru 5%. Artinya apa? Artinya di dalam capacity di sini, kapasitas otak kita ini, kalau terus banyak sekali kreativitas yang muncul dari sini, yang memang bisa optimum, kalau memang sejak awal dan lingkungan mendukung banget gitu, Bu Ratna, yang menjadi optimum, dia menjadi optimum berfungsi gitu ya. Tapi berapa persennya saya nggak tahu, itu ahli neuroscience lah ya, ahli otak lah yang bisa menghitung. Cuman saya pernah ditanyakan itu, dan juga di Republika 2 hari yang lalu saya dikirim oleh Pak Aunu Rashid, itu dia judulnya mirip dengan saya, mungkin saya juga terinspirasi judulnya, tapi mensyukuri otak judulnya itu ditulis sama dia dari hasil-hasil riset para ahli, itu 4-5% yang kita menggunakan otak itu ya, sedemikian hebatnya aja ya, sedemikian hebatnya. Saya pikir memang ini karena terus berkembang ya Bu ya, berkembang sejak dulu pun mungkin zaman Homo sapiens pertama itu 0,1% udah kayak begitu gitu ya. Ngeri juga ya kalau kita sampai 10%, kalau kita tidak punya moralitas, hancur dunia ini gitu ya, karena yang menahan itu moral, spiritual gitu ya. Tapi kalau dibebaskan betul-betul ini ya, bayangkan aja kalau kita bukan orang yang otak yang kuat, udah habis oleh gorila, oleh simpanse aja udah habis. Tapi karena ini mempunyai kelebihan di otak, maka dia store informasi itu, kemudian dia develop, sehingga dia melawan gorila ataupun simpanse kalah gitu. Tapi kalau kita tidak punya itu, dengan model begini, badan kayak begini, ngelawan gorila itu nggak akan kuat kita. Dan dia juga punya otak. Dia juga punya otak, mungkin tidak superior ya otak kita gitu ya. Saya yakin itu adalah itu rahasia Tuhan itu. Bisa ini Prof, sorry.
Itu kan kalau optimum tuh kan artinya 100% kan? Maksud saya berfungsi 5%, sedangkan Einstein. Nah kita berapa minus gitu maksudnya? Einstein kan berkali-kali dari kita. Terus apa bedanya dengan genius ya maksudnya? Ya itu orang-orang jenius tuh ya. Ya artinya optimasi. Saya ini terjemahan saya ya, bukan bukan ahli. Mohon maaf. Terjemahan saya, kalau dari kemampuan kapasiti kita, kalau 100% ya udah bagaimana lah gitu. Tapi kemampuan Einstein yang 5% saja itu sudah begitu hebatnya gitu. Ya tentunya ada kelebihan-kelebihan Einstein yang ketekunannya kan gitu ya dan lain-lain yang tentunya si 5% ini juga menjadi optimumnya tidak saja di otaknya tapi dia juga ada ketekunan yang berlebih gitu. Nah, kita ya kalau di bawah 0% ya tidak mungkin. Kalau di bawah 0% ya tentunya udah meninggal. Tapi artinya kalau kita sudah menggunakan ini pengertian saya juga ya karena itu harus baca lagi gitu ya, harus riset tuh bahkan. Itu kita ini paling banter 4% gitu. Maksudnya Pak saya yang masih belum terlalu clear itu berfungsi, definisi berfungsi itu apa ya? Kalau cuma 5%, ya, 4%. Kalau seperti yang dimiliki, kan kita ini kan sebenarnya di manusia ini kan ditiupkan roh itu ya oleh yang Maha Kuasa itu. Itu yang disebut roh kreatif kan. Ya, roh kreatif itu adalah sifat manusia yang diberikan oleh Allah. Creativity itu. Karena di dalam Al-Qur'an, di dalam kitab-kitab kan saya yakin lah kami tiupkan roh kami ya maka roh saya kepada manusia. Jadi creativity itu adalah sifat Allah. Jadi kalau kita 100%-nya kayak Allah gitu. Apa mungkin? Tidak mungkin. Dan satu itu. Yang kedua, ilmu itu ya kalau ilmu secara yang ada di dunia yang kalau itu ditumpahkan semuanya itu sebesar samudra, seluas samudra. Tapi yang ada kita temukan sekarang ini baru setetes dari tinta. Bayangkan itu. Setetes tinta yang dibandingkan dengan luasnya samudra 0,000 sekian persen kan gitu. Nah itu di situ saya pikir ya itunya terjemahannya. Nah Einstein bisa masuk ke situ, bisa mengoptimumkan dia itu sehingga ya kalau 100% ya Allah lah gitu ya. Kan lautan sudah ketemu sama kita, semua ilmu sudah dapat kan tidak demikian. Tetapi yang ditemukan manusia sekarang yang setetes itu bayangkan luar biasanya. Ya teknologi disrupsi yang tidak terbayang gitu sekarang betul-betul terjadi. Dan bayangkan juga luar biasa destruktifnya gitu ya. Destruktif ya di dalam buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari, the most destructive makhluk adalah manusia. Ya, buku itu ditulis memang dari sejarah dan dari peta-peta prediksi dia sebelum Masehi, ribuan atau jutaan tahun sebelum Masehi. Itu Australia sebelum ada Homo sapiens itu the most beautiful land. Jadi binatang yang namanya jiraf dan sebagainya itu ya gede-gede itu banyak dan banyak sekali binatang. Datang manusia ya kalah semuanya ganti sekarang tinggal jerapah aja yang ada itu. Ya, kenapa juga? Karena memang otak manusia itu luar biasa. Dari segi manfaat dan dari segi destruksi. Nah, bagaimana otak manusia kita tidak destruktif gitu. Tidak destruktif itu ya tugas-tugasnya ya kita lah sebagai ya semua orang lah sebenarnya, negara juga ya. Karena kan manusia punya ego itu ya Bu ya. Ego itu kan cenderungnya kan gimana ya, menang sendiri gitu, destruktif kan, ego, kelebihan, pokoknya saya ingin lebih. Dan ego, individual ego
kemudian bersama-sama dengan teman-teman ke kolektif, maka jadi kolektif egos kan. Udah kolektif ego ya udah rakus gitu. Jadi gitulah. Jadi kembali lagi kepada persentase itu bagaimana ngitung saya tidak tahu ya. Tapi intinya begitu besarnya lah ya kemampuan itu, dan masih banyak sekali yang belum tertemukan di muka bumi ini. Padahal ilmu itu saya dari ilmu, teman-teman yang sejarah Islam tahulah, sejarah agama tahulah, sebesar samudra itu ilmu itu, dan kita hanya setetes tinta. Luar biasa, bayangin. Jadi ya oleh 5% aja udah ditemukan setetes tinta. Itu masih jam sudah luar biasa besarnya kan. Ya, destruktif. Ya. Oke. Makasih, Prof. Ya, mudah-mudahan bisa. Baik, kalau makasih. Bisa silahkan tanya sama istri saya aja. Tolong tanyain gitu ya. Oke, Pak. Makasih ya. Baik, Ya, Prof. Makasih Bu Ratna. Ya. Prof, mohon maaf tadi sebelum saya ngajukan ke membacakan chatting, kalau nggak salah tadi Prof mempersilahkan salah satu partisipan untuk bicara tadi. Maaf Prof, siapa ya Prof? Oh, kalau ada ya, saya tadi lihat ada Kang Andin. Kang Andin itu kan senior saya lah ya. Ya, satu-satunya yang tidak bisa dilewati oleh orang adalah usia, ya. Itu usia tuh nggak mungkin bisa dilewati. Jadi misalnya sehebat apapun Almuas, nggak bisa ngelewatin saya. Almuas 30 tahun, saya 36 tahun, nggak mungkin. Nah, Kang Andin juga sama. Kang Andin itu 2 tahun di atas saya. Itu kelebihan Kang Andin, dan itu ya kalau memang beliau ingin memberikan masukan itu silakan gitu, Bung ada di sini. Sebelum saya lanjutkan dari chatting, Pak Andin silakan jika ingin menyampaikan sesuatu, Pak Andin. Oke, terima kasih Mbak Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terpancing oleh judul Asep. Saya jadi ingat kalau manggil Asep mah Asep we. Sekarang sama dulu mahal lah. Nah, the power of mind, kekuatan pikiran. Saya coba terapkan pada diri saya sendiri. Setelah saya lulus SMA, Mbak Endah, itu pikiran saya adalah I have to do something that is valuable to the community. Jadi saya harus mengambil kuliah yang bermanfaat bagi sesama, bagi masyarakat. Nah, waktu itu yang saya pilih adalah kedokteran. Kedokteran. Nah, sampai 2 kali saya ikut testing masuk kedokteran. Tapi alhamdulillah tidak diterima. Saya kemudian pikir, loh, apa ini? Apa nggak pas? Kemudian saya pikir Allah punya skenario sendiri. Tetapi the power of mind itu tetap diizinkan oleh Allah terjadi pada saya. Akhirnya jauh dari ilmu kedokteran, saya akhirnya belajar tentang sosiologi, Mbak Endah. Ilmu yang sangat menarik. Really. Dan itu completely bicara tentang community, bicara tentang masyarakat. Dan lebih spesifik lagi, saya kemudian mendalami sosiologi penyuluhan. Itu di sini ada Prof. Aida Vitalaya yang juga ahlinya itu, nanti mungkin bisa memberikan masukan juga. Tetapi saya kemudian memikirkan, oh ini my power of mind dikabulkan oleh Tuhan tidak melalui ilmu kedokteran, tetapi melalui ilmu sosiologi. Saya ajak yang hadir di sini, termasuk Mbak Endah, mungkin Mbak Endah bisa ceritakan juga. Apakah Mbak Endah juga punya pengalaman seperti itu? Saya ingin begini. Itu kan
membentuk pikiran kita, men-set pikiran kita. Yeah. Bahwa itu kemudian terjadi atau tidak terjadi, atau terjadi tapi dalam bentuk yang berbeda dengan yang kita inginkan, no problem. Tapi the power of mind itu jalan, terjadi. Nah ini yang saya nggak tahu. Saya termasuk pada waktu itu Mbak Endah, saya ingin masuk jurusan hubungan internasional. Karena itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan community secara luas. Tetapi Tuhan tidak mengendaki saya di situ. Saya masuk sosiologi. Yang terjadi sekarang adalah akhirnya anak saya yang diterima di jurusan hubungan internasional. Saya nggak tahu, Prof. Asep, jangan-jangan the power of mind ini kemudian berkelindan dengan berbagai aspek, sehingga itu terjadi dalam situasi-situasi yang mungkin di luar yang kita kehendaki semula begitu. Tapi itu terjadi. Dan menurut saya, this is the secret of life yang seringkali kita tidak bisa terjemahkan sebelum terjadi. Setelah terjadi baru kemudian, oh ini toh. Yang terjadi itu ini rupanya. Nah, paparan Prof. Asep tadi mostly adalah sesuatu yang based on life experience yang terjadi pada Prof. Asep sendiri maupun terjadi pada orang lain maupun yang ada dituliskan oleh orang lain, dan semuanya itu never ending stories dan pasti banyak hal yang kemudian bisa diceritakan bersama. Ya. Saya kira demikian Mbak Endah, terima kasih. Hatur hatur nuhun. Jadi hatur Kang Andi, ini ini kakak kelas saya yang ketika saya masuk ke asrama Felicia di IPB, itu asrama itu karena di Bogor, kata kakak kelas saya itu, ini gini ceritanya ini, tahu nggak kamu peraturannya masuk ke asrama sini? Nggak tahu Kang, nggak tahu. Harus bisa bahasa Sunda. Dalam hati itu mah upil bahasa Sunda mah. Kang, nama saya teh Kang Asep, mah gebeg Kang Andi. Aduh, ya sudah lulus, mana mah guys lulus. Artinya luar biasa, beliau itu memang sosiolog yang memang keadaan di daerah Jawa Barat harus bisa bahasa Sunda gitu. Seperti kakak saya sekolah di Gajah Mada, di UIN Yogyakarta, bahasa Jawanya bagus gitu. Itu saya juga kalau saya di Jawa mungkin bahasa Jawanya bagus. Walaupun isi saya orang Solo karena saya di Jawa Barat terus, punten teu tiasa nyarios bahasa Jawa. Punten eta apa. Anyway, kalau pengalaman Kang Adin saya pikir bagus ya. Jadi kalau saya agak beda Kang. Jadi gini, dulu saya disuruh masuk kedokteran oleh ibu, gitu. Tapi saya itu termasuk yang takut darah, gitu ya. Misalnya keberat sedikit, sedih, nangis, wah nggak mungkin lah. Tapi nolak ibu nggak bisa, gitu. Tapi memang Allah tuh Maha Agung ya. Saya dites tes warna. Ternyata saya itu partly blind, itu buta warna sebagian. Jadi yang namanya warna-warna yang campur aduk hijau sama biru digabung-gabung itu udah nggak tahu aja. Tapi kalau warna-warna yang kontras-kontras masih bisa. Saya bilang, Bu, sama Haji, punten sama Haji nggak bisa saya karena buta warna. Aduh, kumaha artinya. Ya udah, tekudu lah gitu. Nggak usah gitu. Nah, ibu saya paham gitu ya. Tapi saya ngobrol sama bapak gitu. Pak, saya kan buta warna gitu ya. Jadi kumaha nih, saya masuk IPB aja. Saya bilang, kenapa? Biar lihat hijau-hijau itu sawah. Biar mata saya jadi sehat. Itu dulu saya minus 8, Bu Endah. Minus saya 8. Jadi kalau di pertanian bayangan saya itu ningali hijau terus, hijau. Jadi akan kurang tuh minus saya itu. Begitu di IPB, Pak Andi Hakim itu yang saya kagum itu statistik, nggak ada pertaniannya tuh, ya. Yang namanya dasar agronomi nggak ngambil saya. Ilmu tanah saya nggak ngambil, cuma saya baca-baca sendiri. Kang Adin jangan dikira saya nggak tahu tanah, tahulah. Tapi saya nggak tahu, akhirnya ke Pak Andi saya angka melulu. Ya akhirnya ke IPB. Tapi memang apakah demikian itu liku-liku hidup itu? Ya karena dengan demikian maka saya jadi sangat pragmatis sebenarnya. Sangat pragmatis gitu. Jadi ya sudahlah.
Ini tapi pengalaman hidup yang di Prancis tuh saya nggak lulus sekolah itu. Nggak lulus, tapi ya sudahlah nggak lulus. Ya maksud saya nggak sampai S3 gitu, S2 juga nggak, S1 hanya sertifikat. Ya sudah gitu. Pulang ke Kanada, alhamdulillah lulus. Tapi intinya setelah COVID ini saya ya gini nih, kenapa saya diminta jadi rektor selalu mau gitu ya. Karena saya menganggap generasi muda itu ya yang harus dicerahkan. Dan itu adanya di kampus ya. Kalau tentunya dari SD, SMP, SMA, tapi kalau di kampus saya akan memberikan motivasi kepada mahasiswa, terutama janganlah menjadi pengikut, janganlah konformitas gitu. Jadilah entrepreneur. Itu saya ingin ke situ. Ya, kalau sekarang the power of mind, sebenarnya saya lebih banyaknya itu Kang Andin the power of now gitu ya, yang how to live now gitu ya, to understand the being now gitu sekarang. Why? That is the situation you have to face gitu. Karena besok kita sudah tidak tahu gitu ya. Tapi dengan the power of now kita menjadi lebih, ya hasil risetnya Eckhart Tolle itu menjadi lebih sehat, lebih tidak ada beban gitu ya. Ya tidak ada hal-hal yang sifatnya menjadi membebani, tapi creativity diharapkan berkembang. Itu tambahannya Kang Andin. Terima kasih. Kira-kira Bu Enda ada lagi nggak? Baik, ini masih ada banyak pertanyaan. Mohon maaf, kebetulan dari tadi saya sudah lihat hadir Pak Edi Iskandar. Beliau adalah co-founder daripada LLC. Pak Edi, mungkin bisa menambahkan diskusi tadi. Oke, baik. Kalau gitu kita ke chatting pertanyaan ya, Prof. Dari Bu Gayatri, untuk meraih trust society, apa saja langkah-langkah prioritas yang harus dilakukan Indonesia, Prof? Dilakukan di Indonesia. Ini itu mestinya Bu Gayatri sendiri yang jawab itu. Ya. Kalau ya, Mbak Gayatri, Assalamualaikum. Itu guru saya itu dalam kehidupan, salah seorangnya itu Mbak Rawit, itu Rawit Gayatri ya. Jadi gini, kan trust society itu kan berbasis pada kumpulan dari manusia ya, orang-orang kan. Di mana orang-orang itu kelompok, jadi merupakan akumulasi dari collective mind, atau kalau yang positif ya tentunya positive mind. Tapi juga merupakan kolektif egoistik, kolektif ego. Ya sudah pasti kolektif ego itu terjadi. Apakah karena kesamaan etnis, kesamaan suku, itu juga menjadi kolektif ego. Nah, apa yang harus disiapkan oleh negara? Itunya adalah understanding many collective ego. Jadi ada suku-suku itu harus diakuin. Jangan sampai walaupun saya punya kolektif Sundanese ego, gitu, jangan sampai saya overweight, berlebihan di dalam mengklaim bahwa Sundanese ego is the best, yang neglecting the other egos, itu jangan sampai terjadi. Dan itu alhamdulillah istri saya dari Solo, jadi lebih mencair gitu ya. Tapi intinya negara harus bisa memberikan itu suatu pemahaman bahwa kita beragam. Yang kedua, Mbak Gayati, itu adalah di pendidikan, terutama di pendidikan dasar, ya. Jangan sampai pendidikan dasar itu adalah untuk meningkatkan kecerdasan otak saja, yang menyebabkan otaknya tidak berkembang, tapi egonya yang berkembang, gitu. Karena hasil risetnya Mbak Ratna juga dari Bang Sofyan Jalil. Kepintaran yang salah itu meningkatkan sifat-sifat iblis, ya, karena pelit. Orang-orang pintar itu pelit, gitu ya. Sifat iblis itu kan salah satunya pelit. Ini dari Pak Sofyan, dan saya juga setuju. Misalnya kalau orang-orang pintar itu kan nggak mau dilihat itu kalau kerja itu, maunya sendiri aja. Kerjasama itu nggak mau. Misalnya
saya merasa orang pinter sih tutup-tutup kan kayak si Mr. Bean itu kan kerjanya. Itu sifat-sifat jelek. Padahal di tingkat dasar itu yang harus dikembangkan itu adalah sifat-sifat kolaboratif. Ya. Imajinasi yang berkembang, kemudian kolaborasi yang berkembang. Jadi di pendidikan dasar itu Mbak Gayatri yang menurut saya kunci, sangat kunci. Maka hati-hati di dalam membentuk buku-buku panduan juga. Ya kalau buku-buku panduan itu terlalu teknis yang menyebabkan itu direcord oleh dia dan itulah yang disebut kebenaran, maka makin tuanya juga dia menganggap kebenaran saya itu jadi paradigma yang belum tentu benar. Ya, belum tentu benar. Maka harus benar-benar dilihat tuh oleh negara itu buku yang dikeluarkan oleh terutama yang dikeluarkan oleh yayasan swasta itu kan ada buku-buku sendiri yang justru meningkatkan kolektif egoistik di tingkat mereka yang neglecting yang menjadi eksklusif dan neglecting di other kolektif egoistik. Itu menurut saya Mbak. Negara ini lemah. Negara ini dalam itu lemah. Makanya sebenarnya kembali kepada konsep-konsep Ki Hajar Dewantara sebenarnya yang konsep-konsep pendidikan itu yang harus dibongkar lagi. Yang saya dengar justru di Finlandia itu yang melaksanakannya. Itu Mbak Gayatri. Dan jadilah trust society. Ya kalau udah trust society ya sekarang saya tidak akan mengambil bolpen yang punya teman yang ada di meja gitu. Gak akan saya ganggu. Tapi kalau untrust society, oh ini pulpen siapa ya? Lihat kiri, lihat kanan, masukin ke tas. Itu awal-awalnya yang menyebabkan akhirnya kita menjadi untrust society. Tapi ada yang lucu Mbak Gayatri ketika saya sekolah di Kanada itu ya. Kan di Kanada kalau udah jam 4 itu yang namanya donat, mungkin Mbak Gayatri juga pernah kan di luar. Donat itu kan gratis kalau jam 4 ke atas itu. Free donat gitu ya. Kita kan nggak tahu orang Indonesia. Begitu mau beli kopi, lihat kiri, donat, mau bayar donat free kata situ. Hah, free? Langsung saya telepon ke teman-teman. Nggak ada punya handphone waktu itu kan. Telepon ke tempat phone box-nya itu. Anto itu sekarang Suhardianto itu Kecu itu sekarang ketua BPS. Ya, Mas Kecu Suharyanto, saya panggilnya Anto dulu. Om, sini Om, ada apa kan? Donat gratis. Datanglah orang Indonesia 5 orang dibawa sama Mas Anto. Gratis kan, celepok gitu kan, karena kalau gratis enak gitu. Tapi sambil malu-malu, pura-pura minum kopi, lihat kosong, lari ngambil gitu. Kalau orang Cina enggak, mohon maaf, ini karakter ya, sekarang udah lain kali. Telepon, jangan, maksudnya apa? Datanglah banyak orang bawa kertas kresek, bos masukin gitu. Beda-beda kultur itu. Tapi karena kalau ini Pak Ferry ketawa tuh, mungkin dulu kalau di Beijing begitu, mungkin dulu ya tahun 90 udah berubah kali ya Pak Ferry sekarang. Tapi intinya karakter orang-orang itu beda-beda ya. Dan itu memang berubah. Bisa makanya ada paradigm shift gitu. Tapi awalnya kultur itu berbeda-beda dan kultur Indonesia dengan kultur Cina beda. Kita kan agak malu-malu, ya walaupun gratis nggak berani kita. Kalau orang Barat kan, sambil ngambil, sambil nyanyi ngambil gitu, tenang aja dia, it's free gitu. Kita kan udah gitu lihat, kok ngambil lagi stok, ada orang nggak enak gitu. Orang Cina bawa plastik waktu itu, ya ini kultur. Ya, sekarang Indonesia menurut saya harusnya kita ini kan multi etnis ya. Bebas gitu. Tanggal 18 Oktober kemarin ada ulang tahunnya Mas Komarudin Hidayat. Saya kebetulan diundang, saya masuk. Itu gila memang pemikirannya Mas Komar. Ya Mas Komar itu searching di dalam kehidupan spiritual gitu bahwa inclusivity agama itu luar biasa dia itu. Jadi dia itu Islam yang taat. Tapi dia sahabatnya itu orang Buddha kan, orang Katolik, orang Kristen ya, orang Konghucu. Gak ada bedanya gitu. Dan ya biasa aja gitu. Dan tidak ada mengatakan bahwa saya Islam lu jangan enggak ada. Just teman-teman aja dekat gitu ya. Dan dia di statement terakhirnya bahwa keagungan Tuhan itu
ada di dalam diri. Jadi ya, Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita, gitu ya. Dan dia bilang itu yang mungkin para teman-teman yang lain susah menerima itu. Dia bilang, dan path atau jalur kepada kebenaran itu ada di diri masing-masing. Di diri masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya saya nggak bisa memaksakan Pak Ferry harus begitu, harus begini, nggak bisa. Di diri masing-masing. Dan itulah yang disebut belief, ya. Belief. Ya, kalau sekarang diri masing-masing itu ada 6 miliar, di 6 miliar itu Tuhan itu adanya. Ya, di dalam itu. Tapi itulah keagungan Tuhan. Ya, bukan berarti Tuhan itu sebanyak itu, bukan, tapi keagungannya itu, ya, yang persepsi insight-nya Mas Komar. Jadi kembali lagi, itulah menurut saya keagungan yang memang akhirnya kita harus ya keindahan tuh di situ. Ya, agama sebagai agama inklusif, jadi ya tentunya ada ritual-ritual sendiri-sendiri, itu harus kita hormati, tidak bisa ritualnya itu dipaksakan kepada yang lain gitu. Itu Mbak Gayatri tambahannya. Ya, terima kasih Profesor. Terima Baik. kasih Bu Endah. Sama-sama Bu. Kasih. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya karena ini masih cukup banyak Prof. Prof, kita sudah ada di jam 9, tapi masih ada berapa pertanyaan? Bisa lanjut Prof? Boleh, 15 menit lagi gitu ya. Baik, saya bacakan dari Pak Zirman Syah. Tanya Wah, Prof. itu mahlinya tuh. Apakah orang pikun akibat otak berhenti berpikir atau tidak berkembang? Oke. Ini Pak Dirman itu bertanya kepada dirinya, karena beliau tuh dia dosen pendidikan itu Pak Dirman itu, dekan Fakultas Psikologi dan Pendidikan. Memang saya mohon maaf Pak Dirman belum membaca definisi dari orang pikun ya. Tetapi kalau hasil dari bacaan saya yang berkaitan dengan subconscious dan conscious mind, itu orang pikun itu beberapa memorinya kan hilang gitu. Mungkin ada defect ya. Defect itu kan bisa terjadi karena benturan fisik atau benturan non fisik ya. Yang benturan non fisik itu salah satunya adalah depresi. Tidak ada benturan fisiknya, tapi bisa menyebabkan memori kita tuh hilang. Termasuk akibat misalnya stroke ya, ada beberapa teman yang sempat hilang tuh. Dia siapa kamu itu ya? Siapa gitu. Dia bisa ngomong tapi nggak tahu teman. Tapi alhamdulillah bisa recover lagi. Karena di dalam itu memorinya ada. Nah, orang pikun itu hasil bacaan-bacaan saya adalah orang-orang yang memang sudah hilang beberapa memorinya. Sehingga dia pikun. Nah, makanya kadang-kadang orang guru besar kan kalau lupa suka dimaafin tuh Pak Zirman. Makanya kalau Pak Zirman lupa, kalau belum guru besar tuh aneh. Tapi kalau saya lupa, Pak Zirman bilang nggak apa-apa, Pak Asep makan udah guru besar gitu kan. Itu salah satunya tuh. Salah satunya itu sebenarnya walaupun anekdot gitu ya, walaupun nggak benar gitu. Tapi suka dijadikan alasan. Kemana nih? Lupa. Wah, untung lu udah profesor. Kalau belum profesor mah lu nggak boleh lupa tuh katanya. Teman-teman begitu. Artinya apa? Karena sering dipakai kemungkinan ada defect. Tapi sebenarnya bukan itu sebenarnya. Tapi kalau depresi atau karena ada benturan atau ada hal-hal yang menyebabkan memori-memorinya defect, itu jadi pikun. Kurang lebih itu Pak Zirman. Pak Zirman sebenarnya tak lebih tahu dari saya itu. Terima kasih. Baik, ini kalau dari Pak Al-Mu'az sifatnya komentar, menarik Kanda Prof, cerita tentang orang stres ternyata memberikan dampak pada fisik lingkungan berupa energi negatif yang bisa dirasakan. Ya, baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Prof, kondisi pandemik pada saat ini banyak, ini Pak Hikmat ya, Mudijat. Kondisi pandemik pada saat ini banyak membuat orang panik dan tidak percaya diri, stres, sehingga bisa menurunkan imunitas. Apa sarannya buat teman-teman yang mindsetnya masih seperti itu?
Ya, bahwa pandemi menyebabkan orang terjadi stres dan sebagainya, sampai terjadi banyak perceraian, itu karena tidak sesuainya keinginan dengan kenyataan, kan gitu. Ketidakmampuan seseorang melihat kenyataan, keinginannya A, kenyataannya A minus. Itu menyebabkan menjadi stres gitu ya, kesal. Nah, di situ saya pikir peranannya dalam tanda petik agama ya lebih bisa menerima. Nah, bagaimana sarannya? Ya, saya ketiga modalitas itu Pak Hikmat. Pertama, harus mampu kita menerima kenyataan. Kalau terjemahan Islam, salah satu terjemahan Islam itu adalah menerima pasrah. Salah satu terjemahan dari Islam itu adalah pasrah, atau dalam bahasa Jawa kasunyata, menerima kasunyataan, kenyataan. Itu Islami, itu pasrah. Pasrah tidak berarti udahlah ini, enggak. Pasrah itu acceptance bahwa ini sudah demikian, menerima. Begitu dia menerima, maka dia bisa menerima kenyataan, dan keinginannya itu ya tidak bisa dibentur-benturkan gitu. Bahwa itu harus demikian, satu. Jadi memang 3 modalitas itu. Yang kedua, enjoyment. Ya, enjoy gitu ya. Kita ya dengan adanya pandemi jadi bisa berjemur gitu ya. Saya yang berjemur itu jarang gitu. Sekarang ini hampir tiap hari gitu ya. Jadi akhirnya menjadi, alhamdulillah Pak Hikmat, saya selama pandemi itu jadi jarang flu gitu ya. Kalau dulu mah itu namanya Paramex itu di saku tuh Pak Faisal, Pak Firman mungkin tahu tuh, kalau rapat sebentar nih. Pak, itu sebentar itu saya keluar tuh sebenarnya minum obat itu. Mengapa? Karena sudah pusing. Tapi sekarang alhamdulillah udah enggak gitu. Udah lama saya selama 6 bulan dari Maret itu ya boleh dihitung jari lah minum obat pusing itu. Mengapa? Karena jadi lebih sehat, mungkin vitamin D juga saya dari alami gitu, lebih ya dari segi, karena ya itulah positif dari situasi. Ya selalu kan di dalam kesulitan tuh selalu ada kemudahan kan gitu. Di dalam negatif selalu ada positif gitu. Di dalam tanjakan selalu ada turunan gitu. Itu demikian gitu. Itu demikian. Jadi itu bisa nggak kita menerima itu, dan terima dengan apa adanya gitu ya, COVID itu, dan enjoy-lah bekerja ya, nikmati, maka orang nggak akan terlalu stres. Memang aktif. Kalau misalnya jadi gini, jadi stres deh Pak, aduh usaha jadi kurang, berat Pak. Tapi memang Allah itu Maha Agung lah ya, nanti itu selalu ada jalan gitu ya bagi orang yang acceptance tinggi and enjoy. Kemudian kalau mengerjakan antusias. Nah, ini ada satu, waktu saya sekolah di Perancis tuh Pak, itu di depan rumah saya itu ada anak muda. Saya melihat anak itu kalau bersih-bersih, dia tukang bersih-bersih kebun ya. Kalau dia bersih-bersih kebun tuh kayak dinikmati gitu. Sampai saya bilang sama istri saya itu, Bu, itu lihatnya sih, itu tuh hebat ya. Kan kolong-kolongnya diambilin, plastik-plastik dikumpulin gitu. Itu hebat saya bilang. Dan saya lihat itu acceptance sebagai tukang pulung, tukang membersihkan, dan enjoy dan mengerjakan, dan penuh antusias betul mencari jalan terbaik. Itu Pak, sebulan setelah itu dia udah pakai mobil listrik, kendaraan listrik, narik-nariknya itu. Jadi orang tuh si atasan juga tahu Pak. Jadi Allah tuh Maha Agung memang. Begitu orang itu acceptance, enjoy, and enthusiast, atasan tuh tahu Pak. Si anak ini hebat ini. Yang tadinya hanya pakai tongkat kecil yang korek, dia masukin, dorong lagi, korek. Sebulan kemudian saya sudah pakai kendaraan listrik. Nyedotnya juga sudah pakai tombol-tombol.
Bayangkan, mengapa terjadi? Padahal awalnya dia tukang pulung, tukang bersih-bersih sampah. Tapi kalau dinikmatin selalu ada. Selalulah ada itu Tuhan tuh menitipkan kepada atasannya, ini anak hebat. Lu kasih kendaraan roda listrik, ya mobil listrik, mobil kecil sih. Bayangkan. Nah, jadi ya 3 modality itu aja gitu. Kalau di secara umum. Ya kalau secara itu di kampus saya selalu pakai rumus ini Pak, rumusnya tuh I3C4 Pak. Jadi dalam masa COVID itu tetap kita harus bisa berimajinasi. I pertama imagination. I kedua adalah inisiatif. Jadi situasi ini harus kita punya inisiatif bagaimana agar mengajar dengan baik, bagaimana itu kan kalau ke mahasiswa ya. Kalau bukan tentunya inisiatif lah mencari solusi gitu ya. Yang ketiga adalah I-nya inovatif gitu ya. Nah itu jadi I3 tuh. C-nya C pertama adalah kolaboratif. Kan kolaboratif itu silaturahmi. Seperti sekarang ini kan juga silaturahmi kan itu. Sehingga saya bisa share, saya dikasih share sama teman gitu. Itu silaturahmi, collaboration. Yang kedua adalah kreatif. Ya, jadi C yang kedua adalah kreatif. Jadi berkreasi lah. Ya, bagaimana nih supaya lebih baik gitu ya, makanan bisa lebih enak. Kan kecil-kecil yang sederhana aja. Berkreasi, kalau ada sampah kita ambil gitu. Itu berkreasi lah. Kemudian C yang ketiga adalah kalau di kampus saya selalu menyebutkan komunikatif ya. Kita selain tentunya komunikasi dalam di kampus kan adalah writing skill communication sama oral skill communication. Tapi bisa juga komunikasi, sampaikan saya ada inilah, diskusikan bagaimana, itu komunikasi juga kan. Kemudian yang C keempatnya itu kolaboratif, komunikatif, kolaboratif, komunikatif sama Pak Jirman saya lupa lagi. C keempat adalah kolaboratif, kreatif sama pokoknya I3C4 tapi C keempatnya lupa. Tapi itu kalau komunikatif, kreatif dan ya whatever positif lah, seperti konstruktif lah gitu. Tapi tidak itu sebenarnya. Tapi intinya saya berikan sesuatu kepada generasi muda itu modalitas 3 itu, kemudian Anda tambahkan I3C4. Rumus kimianya gitu, rumus kimia 3C4 itu. Supaya ya kita menjadi hidup gitu ya. Dan terus sebagai dosen saya alhamdulillah mungkin Adinda Muas tahu saya sebagai dosen nggak berjarak lah dengan mahasiswa. Ya, Muas itu kan orang Kalimantan kalau nggak salah, ya. Iya, betul kan. Kalimantan. Masuk ke IPB kan, saya sebagai WR4 jadi sahabat sekarang gitu. Saya nggak beda jarak gitu, artinya ya oke, kita sama-sama lah gitu ya. Dan cuman ya itu dari segi usia, mohon maaf nih, Adinda Muas tuh nggak bisa melebihi saya kalau dari segi usia. Tapi kalau dari segi yang lain, Anda tuh bisa creativity lebih dari Kang Asep, bisa lebih imajinatif dari Kang Asep, bisa. Semuanya bisa, kecuali usia. Senior. Itu Pak. Siap, anyway, tapi tidak boleh sombong, ya itu artinya ya. Bolehlah kita lebih dari I3C4-nya lebih. Kemudian sombong, dia lupa bahwa usia nggak bisa dilewati. Makanya yang namanya di Jepang ya, usia itu luar biasa. Usia itu benar-benar deh. Saya ketemu waktu di Nihong untuk profesorship tamu itu, yang mengundang itu kakak saya, brother saya di orang Jepang yang akhirnya memberikan fasilitas. Itu yang namanya dekan itu sama kakak saya itu 2 tahun di atas saya usianya, si Profesor Yoshigamine. Itu 2 tahun di atas saya. Tapi yang namanya dekan saya pikir bangsa 5 tahun di atas Pak Yoshi. Dihormati, aduh. Jadi masuk ruangan itu tasnya saya bawa. Kenapa? Oh itu dekan, nggak boleh
Ya, bayangin tas saya bawa tas ransel, kasih sama Pak Yosi. Jadi begitu dihormati, dan si profesor itu, dekan itu juga menghormati saya karena saya rektor kan, dia bilang, "Waduh, saya tuh." Jadi dia menghormati ke saya tuh sampai tunduk-tunduk itu, saya juga jadi aduh ikut tunduk gitu ya. Dan saya tahu usianya pas di atas Pak Yosi itu 5 tahunan kurang lebih, karena udah senior banget. Dan memang dia pilih yang namanya rektor atau dekan itu senior. Ya, salah satu kriterianya itu senior. Ya, karena dia tidak harus banyak bekerja, tapi dia punya vision dan wisdom. Dan wisdom itu orang senior, wisdomnya lebih daripada kita yang junior gitu ya. Jadi makanya Jepang menghormati sekali senioritas, dan itu bagus ya. Kalau kita kan disikat aja tuh, liar apa nih kita, liar dah, bener. Saya liar tuh pusing Pak Jirman, mohon maaf. Jadi kalau sampai ditunjuk-tunjuk kan misalnya, mohon maaf ya, seorang menteri ditunjuk oleh anggota dewan, padahal si menterinya lebih tua, gitu. Itu kan nggak bagus tuh. Nggak bagus. Boleh berbeda pendapat mah boleh, tapi kok ditunjuk-tunjuk padahal itu lebih tua gitu kan nggak bagus. Ya intinya sih sebenarnya senioritas itu karena juga mereka paham di situ ada wisdom. Nah tentunya orang seniornya juga harus semakin tunduk juga kan, karena seperti ilmu padi kan, semakin berisi semakin tunduk gitu. Itu barangkali ya. Baik, makasih Prof. Mohon maaf sekali Bapak Ibu sekalian, kita sudah jam 21.18 tadi Prof, waktunya cuma 21.15, jadi saya tidak bisa membacakan semua pertanyaan yang diajukan karena waktu jua yang membatasi ini. Mohon maaf saya tidak bisa menginikan semua pertanyaan. Bisa saya simpulkan Prof bahwa bagaimana kita bisa mensyukuri kekuatan pikiran sebagai anugerah Tuhan dengan 3 modalitas, yaitu acceptance, enjoyment, dan antusias. Kami ELC salah satunya juga kami menggunakan, kami juga adalah komunitas ERT, practitioner, Emotional Freedom Technique. Salah satu tools kami yang kami pakai. Nah, ada irisan di sini ternyata, Prof. Irisannya cukup besar. Di teknik ERT ini mungkin bagi Bapak Ibu yang belum mengenal ERT, ini ditemukan oleh Gary Craig dari Amerika. Prinsipnya adalah bagaimana kita bisa merilis emosi negatif kita untuk kita bisa menjadi lebih positif, itu dengan 2 pendekatan, yaitu satu dengan pendekatan mengaktifkan titik-titik akupunktur kita dengan tapping seperti ini, 7 titik dan ya, kemudian dengan afirmasi positif, jadi ilmu psikologi. Dengan kita melakukan afirmasi positif dan mengetuk-ngetuk di titik-titik energi kita, maka pikiran positif kita itu akan bersinergi dengan energi kita, semuanya memberikan positif sampai ke tingkat sel kita. Ya, pada tahap melakukan afirmasi itu ada dua tahap. Ada dua tahap. Jadi tahap pertama adalah acceptance. Bagaimana kita menerima kondisi kita, bagaimana kita menerima, karena kita bicara lebih banyak emosi, berarti kita menerima emosi, menerima kondisi kita, bahwa saat ini saya sedih dengan kondisi COVID, acceptance. Nah, disinilah kita merilis emosi negatif kita, jadi dengan kita afirmasi positif, kemudian mengaktifkan titik-titik akupunktur kita, energi kita meningkat, membaik. Setelah itu reprogramming, kita memprogram hal-hal yang positif dengan membuat keputusan-keputusan yang positif, mengambil hikmah yang positif. Jadi misalnya sedih, kita membuat keputusan, kita memilih untuk tenang, kita memilih untuk
sabar, kita memilih untuk ikhlas, kita memilih untuk sehat, sehat juga keputusan kita. Seperti itu Prof. Kemudian disertai dengan doa. Doanya syukur, sabar, ikhlas, pasrah. Seperti itu. Jadi ada irisan yang cukup kuat dari modalitas yang tadi Prof sampaikan. Ya, pertama adalah acceptance. Acceptance itu sangat penting. Kita tidak bisa memperbaiki kalau kita nggak acceptance ya Prof ya. Baik, mudah-mudahan sedikit ulasan dari kami bahwa kami di LSI menggunakan teknik EFT ini. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah.